Yang selanjutnya yakni penguatan-penguatan dari instruktur PKPNU PW Jatim kepada Gus Masrullah Wekdal kula semanggaken. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, santri, derek kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidki wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh, para penisepuh, wabil khusus jajaran pengurus MWC NU Kecamatan Duren, hadir di tengah kita Al-Karim Ibnul Karim, Kiai Haji Dr. Andes Samari, Magister Manajemen, Khatib Surya, Gus Hasan, Ketua Tanfidiyah yang luar biasa, orangnya kecil tapi jangan lihat orangnya tapi lihat semangatnya. Kenapa beliau berdiri? Karena beliau biar kelihatan di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ini salah satu kandidat NU masa depan yang insya Allah kita akan kirim kalau perlu ke Jawa Timur nanti menggantikan saya. Kenapa saya tidak berdiri? Saya takut sarung saya akan berkibar di mana-mana. Yang kedua, ini sudah 3 hari saya tidak pulang. Biasanya kalau di depan ibu-ibu kader Fatayat Muslimat, sarung saya biasanya melorot saja. Harap dimaklumi, maka saya demi kebaikan bersama, supaya tidak ada pemandangan yang kita tidak harapkan. Tahu begini tadi saya pakai celana tadi. Informasi ke saya tidak utuh, luar biasa ini kesempatan mungkin sekali seumur hidup saya. Terima kasih kepada Abah Wandi, Ketua Ranting, Abah Kiai Rofi'i, Pak Arif, ini tokoh-tokoh Wonokasian. Saya teringat tetangga desa saya namanya Wonokasian. Wono itu alas, kasihan itu kasih sayang. Jadi hutan yang penuh dengan kasih sayang. Dan kalau ada hutan berarti banyak macannya. Dan alhamdulillah macan-macan Wonokasian sudah kita kirimkan. Ada Pak Arif ini kita kirimkan delegasikan ke PJ Kabupaten Malang. Tepuk tangan. Abah Wandi ini pemain pengganti, ya bendahara, ya ketua ranting. Insya Allah ya bawa uang, ya ngoten nggak Abah Wandi? Yang biasa menggratiskan semuanya. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Hasan dan Pak Husen. Ini 2 striker andalan dari dusun Wonokasian. Kadang saya berpikir dalam perjalanan ngeten. Ini ranting rasa cabang. Cabang saja tidak pernah melakukan seperti ini. Ini dusun, ranting, pecahan dari desa bisa melakukan outbound yang kedua kali. Tepuk tangan. Saya tadi posting ke grup instruktur nasional. Saya tadi kirim foto panjenengan, itu dari Kalimantan mau meniru, dari Dumai Riau juga akan meniru.
Bedanya di sana nggak ada pantainya, yang ada lautan dan di hutan. Ya. Alhamdulillah panjenengan sudah selangkah lebih maju, kata Gus Syafaat tadi. Nanti outbound yang ketiga, karena panjenengan ini orang desa, outboundnya di kota Malang atau di kota Surabaya atau di mall. Ya. Kalau panjenengan kayak yang pertama itu outbound orang di belakang rumahnya sudah kebon, kok ke kebon lagi, itu kan jaga sembung naik ojek gitu ya, nggak nyambung jack ya. Jadi ini alhamdulillah orang gunung ke pantai agak masuk akal. Jadi outbound yang ketiga nanti kita di Kanjuruhan Malang. Jadi kita nanti di Kanjuruhan sana biar orang tahu bagaimana dan hebatnya Wonokasian. Sepakat? Sepakat. Sambil kita teriak bahwa kita juga NU juga Arema. Kebetulan saya yang hadir ini bonek begitu ya. Karena saya Persibaya. Yang kemarin rusuh jangan ditiru, biarkan yang seperti itu, tetapi tetap NU rasa Arema. Saya lama-lama juga jadi Arema setengah bonek, begitu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kader yang saya hormati, di tengah ombak yang luar biasa, panjenengan duduk di atas butiran-butiran pasir yang insya Allah nanti akan menjadi saksi kita di hari kiamat kelak. Yang sampai tapaki itu sebenarnya perjalanan hidup. Kita napak tilas hari ini. Panjenengan tadi saya yakin yang muda-muda, yang ibu-ibu ini semalam gak bisa tidur. Membayangkan bagaimana ceritanya nanti outbound di tepi pantai. Nanti akan bikin status di WA-nya masing-masing. Saya yakin nanti penuh dengan gambar-gambar dan foto-foto selfie. Dan itulah bagian dari kehidupan. Sebenarnya itu ngeten loh. Nek panjenengan kabeh nulis saksi, nulis story, foto, nah tugasnya malaikat Raqib Atid niku napa? Akhirnya kan mboten wonten wong jenengan kabeh tulis, jenengan tulis duanten niku teng foto. Tapi itu bagian dari gambaran bahwa jejak itu akan ada jejak digitalnya. Bahwa kehidupan ini adalah bagian dari kita menggambarkan dan merekam sebanyak mungkin bukti bahwa kita telah melakukan amal jariah dan amal soleh. Dan ini bagian dari yang namanya etape yang tadi disebutkan oleh Kiai Syafaat, bagian dari kita menanam yang nanti kita akan panen di surganya Allah kelak. Allahumma semoga dari apa yang kita lakukan perjalanan luar biasa. Kalau panjenengan membutuhkan waktu 1,5 jam, saya butuh waktu hampir 3 jam sampai 4 jam. Panjenengan berangkat mungkin tadi habis subuh, saya berangkat jam 12 malam. Karena rumah saya jauh. Ya, saya datang kalau insya Allah saya datang paling awal. Saya datang jam 2:30. Ya karena itu untuk keamanan dan kenyamanan. Supaya saya tidak keserimpet sewek di rumah. Paham jenengan Pak nggih? Nek enten kanca kok galak metu, kader kok gak gerak, biasanya niku kalau nggak keserimpet sewek, nggih keserimpet cicilan, ngoten nggih. Lah niki yang awal dulu saya sampaikan, dulu panjenengan nate seberap bahwa outbound itu adalah keluar bond, itu hutang, jadi keluar cari hutangan, ngoten nggih. Kalau anggap bahwa panjenengan niki cicilannya gak mari-mari. Maksudnya ngeten. Kita ini mencicil apa, membayar apa yang telah dibayar oleh kita hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kepada satu, kepada para anbiya, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berhutang kepada beliau. Kepada beliaulah kita berhutang bahwa kita diwarisi agama, diwarisi tuntunan, diajarkan tentang iman Islam supaya kita selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, kita berhutang kepada siapa? Kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama yang telah mengajarkan kita ajaran ahli sunnah wal jamaah, mengajarkan kita untuk selalu mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita berhutang kepada siapa? Berhutang kepada founding fathers, kepada para pendiri negara ini,
para ulama, para syuhada, para pahlawan yang telah memerdekakan negara, yang telah kita nikmati keindahannya ini. Tanpa beliau-beliau yang telah mendahului kita, mungkin kita tidak bisa menikmati keindahan alam ini. Mungkin kita tidak bisa bersyukur indahnya Indonesia karena kita masih dalam penjajahan. Para kader yang saya banggakan, hutang ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Hutang ini kita akan bawa sampai mati. Bahwa sampai kapanpun sebenarnya kita tidak pernah akan bisa membayar hutang itu. Kalau kita curahkan seluruh energi kita curahkan seluruh air mata, keringat, bahkan darah kita, mungkin tidak bisa membayar jasa-jasa para alim ulama, para anbiya, para syuhada yang telah memberikan jasanya untuk kita semua. Kalau panjenengan lihat Kanjeng Nabi, sampai akhir hayat beliau yang dipikirkan adalah kita. Beliau tidak memikirkan nasibnya, beliau tidak memikirkan keluarganya, beliau tidak memikirkan dirinya, dia memikirkan umatnya. Sampai akhir hayat beliau tetap mengatakan ummati, ummati, bahwa kita berhutang kepada beliau. Mari kita buat junjungan kita merasa bangga bahwa kita adalah umatnya, bahwa kita yang patut bersyukur diberi anugerah oleh Allah menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mengamalkan ajarannya ala thariqati ahlus sunnah wal jamaah, kita bisa dianggap sebagai umatnya dan kelak akan diberikan syafaatnya, diberikan pertolongannya di hari ketika tidak ada pembalasan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dari para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mohon maaf, kita hari ini tinggal menikmati. Kita hari ini tinggal hanya kemudian memanen apa yang telah ditanam oleh para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dulu ketika Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Khalil dan sebagainya, para kiai, para alim ulama dulu, mereka meninggalkan anak istrinya bertahun-tahun. Mereka mengorbankan yang namanya hartanya untuk ajaran agama Islam, untuk Nahdlatul Ulama, untuk bangsa dan negara. Begitu pula dengan para pahlawan. Kalau sebenarnya peristiwa kemerdekaan ini tidak dilakukan, tidak ada pengorbanan, mereka cuma punya nyawa satu-satunya, mereka korbankan demi kita. Mereka punya harta, mereka korbankan demi kita. Dan mari kita bayar ini, kita cicil ini, hutang ini dengan apa? Mengisi kemerdekaan ini dengan amal kebajikan. Kita tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah kemudian kecil hati, bahwa kita memang dalam posisi berhutang kepada para pendiri, para pejuang yang telah memerdekakan bangsa ini. Para kader yang luar biasa, kita ingin tidak banyak dalam hidup ini. Hidup ini adalah perjalanan di sebagian waktu. Ulama di dalam suatu kitab pernah mengatakan bahwa kalau seandainya hidup manusia itu dilogikakan, dijadikan satu waktu begitu, ternyata ukuran hidup di dunia menurut jamnya, menurut waktu di akhirat itu cuma 2,8 menit. Ukuran hidup di dunia cuma kalau hitungan di akhirat itu cuma 2,8 menit. Artinya apa? Itu seperti apa yang disampaikan orang tua kita dulu, bahwa hidup ini urip iku cuma mampir ngombe. Nek ngombe kesuwen gak balik-balik niku ngombe apa sarapan, ngoten nggih. Panjenengan pun sarapan apa dereng? Oh dereng, makanya kurang bersemangat. Siapa kita? Tenang mawon, mantun niki olahraga, mantun ngoten sarapan. Panjenengan diajak outbound ini biar bahasa kerennya hari ini healing. Semrap healing, Pak. Healing niku ngobati panjenengan sing duwe nggih penyakit-penyakit hati, duwe masalah, duwe napa mawon, dengan melihat keindahan alam ini, kita nanti pulang dengan semangat, rasa yang kuat, kita sehat kembali, mulai ngenes maneh, nggih healing malih. Ngoten nggih. Nggih ngoten niku urip. Mari duwe ya utang maneh, ngoten niku wis biasa. Mungkin pada suatu akhirnya kita akan dipanggil oleh Allah. Tadi saya kembali bahwa hidup itu cuma 2,8 menit. Artinya apa?
hidup ini tanpa terasa, waktu demi waktu, dulu panjenengan kecil, remaja, sekarang dewasa, sebentar lagi tua, sebentar lagi juga akan dipanggil oleh Allah. Tapi ingat, kita pernah di dalam sejarah 2,8 menit itu, kita pernah bermanfaat, kita pernah berguna, kita pernah khidmah di dalam ajaran, di dalam bendera Nahdlatul Ulama, di dalam kibaran bendera NKRI, di bawah panji-panji Nahdlatul Ulama. Artinya apa? 2,8 menit itu tidak akan sia-sia. Kenapa bisa begitu? Banyak di antara kita mengikuti kehidupan ini sehingga mereka kemudian lupa akan tujuan utamanya. Ketika mereka sudah tua, ketika mereka nanti dipanggil oleh Allah, ketika mereka di alam kubur, mereka lupa pada tujuannya bahwa sebenarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita hidup di dunia ini pada intinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada kembali ke ranting nanti, ingat bahwa tujuan kita adalah beribadah dengan posisi yang diamanahkan kepada kita. Ada yang jadi ketua ranting, ada yang jadi muslimat, ada yang jadi fatayat, ada yang jadi AGP Ansor, ada yang jadi banser, ada yang jadi pengurus, ada yang jadi anggota. Intinya mari kita isi, kita wariskan bagaimana semangat ini untuk memajukan ibadah, untuk membuat desa kita lebih baik lagi, untuk membuat jamiah kita lebih hebat lagi. Para kader yang saya banggakan, semoga dalam perjalanan ini nanti, dalam waktu yang sangat terbatas ini, kita nanti akan mengenang ketika di alam kubur, kita pernah nanti ketika kita memberikan kepada orang lain, kita memberikan amal ibadah kita berguna bagi agama, bagi masyarakat. Semoga nanti pahala yang kita berikan nanti kepada orang-orang ini, jariah yang kita tanamkan kepada sekeliling kita, nanti akan kita bisa nikmati di alam kubur, bahkan di surganya kelak. Semoga dengan panjenengan tetap istiqomah di Jamiah Nahdlatul Ulama, ini membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Aba ibu kita yang sedang atau sudah ada di alam kubur mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Pesan saya, ketika nanti kita berjamiah menuju 1 abad NU, sudah 100 tahun NU berdiri, mari kita tegakkan yang namanya mabadi' khairu ummah. Apa itu mabadi' khairu ummah? Pondasi menuju kebaikan sebuah umat. Pondasi pertama yang disampaikan oleh para alim ulama itu adalah as-sidqu, kejujuran. Kejujuran, niat yang tulus, ikhlas. Kita di NU tidak digaji, kita di Banser tidak ada bayarannya. Panjenengan di sini selalu dan di NU sering kali malah keluar biaya dan sering menghabiskan waktu dan tenaga. Maka ketika kita pondasi kita bukan kejujuran, bukan ketulusan, bukan yang namanya keikhlasan, maka waktu yang kita ada ketika di NU ini nanti jangan sampai lelah kita bukan menjadi lelah kita tidak dibayarkan oleh Allah, dan kita nanti cuma merugi karena tenaga, pikiran, keringat, bahkan air mata tidak sejalan karena pondasi niat kita tidak benar. Ingat, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal itu tergantung niatnya. Ada yang berangkat karena ingin dipandang oleh orang lain, ada yang ingin di organisasi di jamiah ini ingin menunjukkan yang namanya keilmuannya, ada yang di organisasi ini ingin mendapatkan harta dan lain sebagainya. Maka kita kembalikan supaya kita niatnya adalah ibadah, niatnya adalah kemudian berkorban, bermanfaat, karena khairun nas anfa'um linnas. Maka jangan sampai kita nanti di NU kecelik, ketika di NU tidak dapat apa-apa, tidak dapat barokah, tidak dapat pahala, hanya dapat lelah dan hanya cacian dan juga bulian. Mari kita tanamkan kembali. Ketika nanti pulang dari sini, ketika semangat kita terpompa kembali, mari kita tanamkan bahwa
ingin menjadi santri, ingin menjadi umat Kanjeng Nabi, ingin menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi orang yang tahu jati diri dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka pertama pondasinya adalah as-sidqu. Yang kedua, pondasi di dalam berorganisasi adalah al-amanatu wal wafa'u bil ahdi. Apa itu al-amanah? Menyampaikan amanah bahwa panjenengan sudah berikrar di dada panjenengan ada bintang 9, di dada panjenengan yang tadi sampai tepuk dada itu ada lambang Nahdlatul Ulama. NU itu tujuannya cuma 2, menjaga agama dan menjaga negara. Ketika panjenengan menjadi warga NU, menjadi pengurus NU, maka tujuannya adalah bagaimana ajaran Kanjeng Nabi ini tetap kekal ila yaumil qiyamah dan bagaimana Indonesia ini bisa bertahan ila yaumil qiyamah. Itu tujuan pondasi Nahdlatul Ulama. Amanah itulah yang panjenengan bawa di pundak kanan dan pundak kiri panjenengan. Lihat bendera yang menempel di kanan kiri panjenengan. Di kiri ada NKRI, ada bendera Al-Hamra wal Baida. Bendera ini hasil ikhtiar para alim ulama yang menciptakan seorang al-arif billah namanya Habib Abdurrahman bin Idrus al-Jufri. Beliau mengatakan likulli ummati ramzu izin wa ramzu izinna al-hamra wal baida. Bendera setiap umat ada bendera kebanggaan dan bendera kebanggaan kita adalah bendera merah putih. Kita perlu tahu bahwa Indonesia ini adalah jannatullahi fil ardi kata ulama, gambaran surga dunia. Panjenengan nanti ketika menikmati alam, itu indahnya alam Indonesia. Baru-baru ini itu majalah namanya Forbes menempatkan Indonesia menjadi negara yang paling indah di dunia. Ini bukan warisan dari nenek moyang. Ini bukan warisan yang kita ambil secara gratis. Mereka dulu mengambilnya, memerdekakan negara yang indah ini dengan tetesan darah dan air mata. Dan ini juga adalah pinjaman hutang anak cucu kita supaya kita hari ini memeliharanya, supaya negara ini, kampung kita tetap rukun, negara kita tetap damai. Yang ini menjadi pesan-pesan Nahdlatul Ulama supaya kita wariskan, kita bayar kepada anak cucu kita. Saya tanya panjenengan semua ketika sebelum outbound dan silaturahmi ranting, apakah panjenengan siap untuk menjaga ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah panjenengan siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Jadi ketika Anda tadi menepuk dada, banggalah menjadi kader, banggalah menjadi warga Indonesia, banggalah menjadi orang Wonokasian. Meskipun desanya nyelempit di Turen, mungkin desanya itu pinggir mewah, mepet sawah, tapi Wonokasian adalah bagian dari Indonesia dan Indonesia adalah bagian dari Wonokasian. Tepuk tangan. Jadi janji suci ini, amanah ini akan kita tunaikan sampai Allah memanggil kita. Jadi ketika Anda menjadi kader, ingat panjenengan sedang menjaga amanah. Jadi ini bahasanya keren. Apa tugas panjenengan dalam hidup? Menjaga amanah yang diwariskan oleh para alim ulama, menjaga agama dan menjaga negara. Maka apapun posisi kita, ketika panjenengan nanti nuwun sewu hanya sekedar agamanya, apa niku posisinya. Ketika panjenengan di rumah hanya mungkin profesinya hanya petani, hanya wira swasta, mungkin hanya sekedar ibu rumah tangga, tapi kita punya posisi yang luar biasa. Membawa amanah, memanah yang diwariskan oleh para alim ulama, yang para ulama mendapatkan dari Kanjeng Nabi, dan ini ada di pundak kita. Begitu pula dengan negara ini, dibawa oleh para pejuang yang disematkan ke dada panjenengan semua. Semoga orang-orang yang telah mendahului kita, yang tadi disampaikan oleh Gus Fafaat, ketika di alam kuburnya, ketika mereka hari ini sudah terbaring di alam sana, mereka bangga melihat kader-kader yang meskipun daerahnya di pelosok, di ujung Turen, di Kabupaten Malang yang jauh dari mana-mana, yang jauh dari mal, yang jauh dari keramaian, tapi memiliki semangat yang luar biasa. Maka semangat ini nanti, amanah ini nanti, ketika panjenengan nanti mau meninggal dunia, anakku semua, aku wariskan
Aku titipkan perjuangan ini. Ibumu sudah menjalankannya, bapakmu sudah melakukannya. Aku wariskan kepadamu. Aku tidak mewariskan harta. Harta hanya sarana. Aku tidak mewariskan kedudukan. Kedudukan itu hanya modal untuk berjuang. Tujuan utamamu nak adalah menjaga ajaran agama Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga NKRI yang dulu dibawa oleh para pejuang kita. Ketiga, para kader semua, amanah niat yang suci ini tidak mungkin akan bisa kecuali dengan al-adalah. Al-adalah itu apa? Al-adalah itu adalah tegak lurus. Al-adalah itu apa? Prinsip. Al-adalah itu apa? Adalah komitmen bahwa kebenaran tidak boleh sembunyi-sembunyi hari ini. Mohon maaf, saya sangat tertarik dengan acara-acara seperti ini. Ini bentuk hal yang baru. Biasanya NU itu biasanya cuma nuwun sewu, kebanyakan di ranting-ranting yang lain, mungkin istighosah tahlilan. Biasanya yang bikin outbound ini kalau enggak kampus, kalau enggak perguruan tinggi, sekolah, perusahaan. Biasanya begitu kan? Lah panjenengan ini nggih di NU enggak dapat gaji, malah keluar uang, nggih, enggak dapat jabatan tapi diberikan jabatan, tapi panjenengan muncul ke permukaan menunjukkan ke banyak orang. Inilah bagian dari sikap komitmen kita tegak lurus. Sing waras gak boleh ngalah. Warnailah kehidupan dengan kebaikan. Bahwa kebaikan hari ini harus kita tampakkan dengan terang benderang. Supaya kita tidak tenggelam di tengah kegelapan. Kita terus komitmen dan kita terus akan tetap berada di garis kebenaran. Maka panjenengan harus bangga itu. Kita berada di cahaya yang terang benderang. Keempat, perjuangan tidak akan bisa kecuali dengan at-ta'awun. Itu prinsip mabadi khairu ummah. Maka dengan kerjasama yang baik, seperti yang panjenengan lakukan ini. Ada mobil layanan umat yang sekarang membawa layanan makanan, yang itu tujuannya untuk membawa kita supaya tidak anarkis. Kalau tidak dilayani, masalah ini bisa menjadi masalah gitu nggih. Wet outbound ado-ado, morokono gak ono makane, wah bisa rame ini. Nggih. Nah, jadi kerjasama yang baik. Banser di mana, Fatayat di mana, Ibnu di mana, pengurus di mana, anggota di mana. Alhamdulillah pengurus di sini mencerminkan, nggih, kabeh nggih berbaris bersama, bergerak bersama, tepuk tangan bersama. Seperti tadi yang panjenengan lakukan. Perjuangan itu harus kita lakukan bersama-sama. Tepuk tangan, tepuk dada, tepuk paha, injak bumi, bersama-sama berteriak. Intinya apa? Saya ingin mengulang. Intinya dalam di situ itu sebuah gerak kehidupan. Alam raya ini saling bersatu padu. Semua memberikan manfaat. Coba lihat air laut itu. Air laut tidak akan meminum airnya sendiri. Coba lihat pohon yang di depan panjenengan. Pohon itu memberikan bunga, memberikan buah. Dan buahnya tidak dimakan sendiri. Tapi diberikan kepada orang lain. Ketika panjenengan lihat yang namanya hewan. Hewan itu mempersembahkan dirinya, telurnya, susunya untuk orang lain. Dan begitu pula manusia. Artinya apa? Saudara-saudara, hidup ini sebenarnya hanya tujuannya adalah bermanfaat. Maka orang kalau tidak bermanfaat, tidak berguna bagi sekelilingnya, tidak membantu sekelilingnya, maka dia tidak hidup. Saya ulangi, ketika orang hanya mementingkan dirinya, hanya kemudian memikirkan ekonominya saja, hanya kemudian memikirkan keluarganya saja, maka itu adalah orang yang tidak hidup dalam arti yang sebenarnya. Dia kalah dengan pepohonan, dia kalah dengan hewan, dia kalah dengan hewan. Maka dengan yang namanya outbound ini, kita lihat sekeliling kita tadabbur alam, kita memikirkan ciptaan Allah yang intinya ayat-ayat kauniyah ini, Al-Quran itu, ayat yang termaktub, yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersirat ya alam raya ini. Panjenengan dalam perjalanan melihat pepohonan, melihat kelapa, melihat tebu, melihat padi. Semua intinya adalah bagaimana dia bermanfaat, berguna bagi orang lain, bagi makhluk yang lain. Maka prinsip ta'awun, membantu, bekerja sama, berguna, ini menjadi prinsip untuk ke depan NU lebih baik menuju satu abad. Terakhir,
supaya nanti tidak terlalu lambat, nggih, panjenengan sudah tidak sabar untuk menderu melihat jeburan ombak, nggih, sambil bermain melihat ombak, nggih, niki jarang-jarang ngeten niki nggih. Biasanya kan silo sarungan pinggir masjid, sakniki celonoan. Kalau ningali Kiai Rifai ngeten niki, napa niki? Triningan niki kayak zaman Roma Irama tahun 70-an ngoten nggih. Kula wau ngoten nggih triningan ngoten, tapi kok gak pantes sih ngoten. Pun terakhir apa? Istiqomah. Bahwa tujuan kita diajar para alim ulama, terus ketemu, terus outbound ngeten niki, nggih, ketemu rapat, nggih, kegiatan, nggih, pentong, nggih napa malih niku kegiatane, manakiban, rutinan dan sebagainya. Itu tujuannya cuma satu. Biar kita konsisten terus-menerus di dalam kebenaran, di dalam memperjuangkan ajaran Islam, di dalam bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pesan saya 5 prinsip untuk menuju kebaikan sebuah umat, menuju suatu abad. Para kader yang saya banggakan, ini sebuah etapa dalam kehidupan, ranting yang luar biasa. Ini prinsip yang para kiai menjalankan, yang mengatakan dalam kaidah al-muhafadzatu ala khatimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah, mempertahankan nilai-nilai yang masih baik, nggih, dan mengambil sesuatu yang lebih baik. Di sini kita outbound model baru, nggih, tetap di dalamnya ada apa? Tawasulan, ada doa, ada mau'izatul hasanah. Inilah konsep NU masa depan. Dan insya Allah ranting Wonokasian adalah masa depan NU di Kecamatan Turen, di Kabupaten Malang, dan insya Allah di Jawa Timur. Saya yakinkan panjenengan, ranting Wonokasian ini luar biasa. Tepuk tangan. Jadi di Kecamatan Turen panjenengan menjadi yang terbaik. Insya Allah di Kabupaten Malang panjenengan menjadi perintis, pionir, menjadi garda terdepan. Dan insya Allah di Jawa Timur dan di Indonesia menjadi inspirasi. Jadi tahun berikutnya kita harapkan jenengan tampil lebih terbuka. Tunjukkan di kota besar sana bahwa ada sebuah desa yang meskipun jauh dari mana-mana, tapi tetap semangatnya tetap membara. Siap nggih? Nggih, di Kanjuruhan Malang sama bawa bendera satu, bendera Arema. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, santri, derek kiai. Itu saja, semoga bermanfaat dan kita semua berdoa, semoga kita pulang pergi dalam kondisi selamat. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.